beliau baru ada saran nggak? Jangan gitu Pak. Kita tunggu aja nggak apa-apa. Jangan kami lihat dulu ada nggak dia. Jangan dikit-dikit nggak ada ini, nggak ada di tempat. Jangan Pak. Kita ke Pak Sandi aja, Pak Sandi, sekretaris UGM. Jangan bohong-bohong masalah nggak ada selalu di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat ya. Jadi sepertinya memang mereka semakin kelimpungan. Terbukti hari ini kembali ke UGM. Jadi ada rombongan para pemburu ijazah. Di antaranya itu adalah Tipa, kemudian ada Cik Mong didampingi dengan pengacaranya dan beberapa YouTuber juga yang hari ini sudah terperiksa di Polda Metro Jaya. Apa yang mereka akan coba lakukan di sana adalah meminta dokumen. Dan anehnya dokumen-dokumen yang diminta itu adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah pribadi seseorang, yakni Pak Jokowi. Jadi mulai dari dokumen registrasi pada saat Pak Jokowi mendaftar sebagai mahasiswa, absensi, kemudian sampai pada foto-foto KKN-nya katanya, termasuk foto-foto wisudanya. Nah, dasar mereka meminta, ya tentu saja karena memang ada undang-undang ya yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Tetapi mereka lupa bahwa yang namanya arsip internal akademik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang namanya ada data pribadi yang melekat pada seseorang, nama, NIM, riwayat studi, foto, catatan absensi, itu bukan dokumen publik terbuka, melainkan itu adalah informasi yang dikecualikan karena menyangkut privasi. Jadi klaim bahwa semua itu dokumen publik adalah kesesatan logika hukum. Nah, ini coba kita lihat keseruannya, bagaimana dia merasa ditolak di sana karena memang terjadi perdebatannya. Karena mereka ini berupaya memaksakan untuk ketemu dengan para petinggi UGM, tapi dihalangi. Dan dia menganggap ditolak. Bayangkan ini. Padahal kan kampus itu yang namanya lembaga itu punya aturan tersendiri untuk mau ketemu orang. Dan bahkan dia mengancam sahabat untuk melakukan somasi. Nih kita cek dulu videonya sebelum kita menguditi lebih dalam. Kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 ya, itu juga sudah menjadi hak dari kita. Pasal 2, pasal 4, pasal 18. Nah, kemudian apa yang akan kita minta pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari Rektorat Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Kehutanan, karena sehubungan dengan tindak kriminalisasi yang terjadi pada kami bertiga dan 12 orang yang lain ya. Jadi ini saya dengan Pak Rizwan dan Pak Roy serta 9 orang yang lain. Itu kita akan minta sebagai hak kita dokumen publik ya. Pertama adalah ya, dan kami dikuasakan oleh tim pembela penegak keadilan yang koordinatornya ada Pak Abdul Katiri dalam hal ini, khusus untuk akan meminta informasi tentang registrasi sebagai mahasiswa, absensi perkuliahan, kartu rencana studi, kartu hasil studi, bukti bayar perkuliahan, buku wisuda tahun 1985, dokumentasi, foto-foto saat KKN, dan wisuda bersama rektor atas nama Saudara Joko Widodo. Karena ini sesuai dengan undang-undang yang sudah kami sebutkan tadi, bahwa itu adalah dokumen publik, karena dokumen itu yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan jabatannya sebagai wali kota, gubernur, dan presiden ya. Jadi ini kita datang kepada sebuah lembaga, yaitu Universitas Gadjah Mada, di mana sesuai dengan undang-undang yang kami juga dapatkan informasinya dari Komnas HAM, dari Ombudsman juga, bahwa semua lembaga negara yang mendapatkan pendanaan dari APBN adalah lembaga publik dan mereka memiliki kewajiban untuk menyerahkan atau memberikan dokumentasi publiknya yang diperlukan oleh warga negara. Terima di sini. Oke. Gak apa-apa lah Pak, orang nggak. Ini kok yang disorot. Mengajukan surat dan bertemu.
Bukan, saya nggak urus surat Bapak. Tahu nggak? Ini ada PPI itu di mana Pak Ketua Di? Pak Adian di ketuanya itu. Oh, PR, Wakil Rektor 3. Bukan Pak. Oh, sekretaris. Eksekutif. Oh, Sekretaris ya udah langsung. kesana aja. Saya menjelaskan makanya tidak saya kopi. Silakan monggo. Iya. Di mana? Di lantai dua sih. Kan kita kan ngobrol. Kalau beliau baru ada saran nggak? Jangan gitu, Pak. Kita tunggu aja nggak apa-apa. Jangan kami lihat dulu ada nggak dia. Jangan dikit-dikit nggak ada ini, nggak ada di tempat. Di sini. Jangan, Pak. Saya terima. Kita ke Pak Sandi aja, Pak Sandi, sekretaris UGM. Jangan bohong-bohong masalah nggak ada selalu di tempat. Santai saja. Iya, selalu dibilang nggak ada di tempat. Sudah kayak pejabat kementerian aja loh. Ada sekretarisnya, Ada. sestrinya. Ada acara. Kami tunggu. Kami Ayo. tunggu. masalah. Kami tunggu. Tapi mohon maaf, sementara kita tidak mengizinkan untuk bertemu karena Oh, kenapa ya? Kenapa kami tidak memberikan amplop? kita harus konfirmasi dulu ke Tidak beliau. bisa ini Iya. undang-undang yang mengatur. Iya. Kalau ada konfirmasi kalau undang-undang karena ada batas waktu. Iya. Nah, makanya saya bicara supaya mereka tahu. Langsung bicara sama penguasa, penguasa. Ke Tim beliau. hukum penguasa. Apakah ada Kuasa hukum, kuasa hukum, penguasa hukum. Biarin kita menjelaskan. Iya. Bapak ya. Dulu ya. Ya. Terus terang dari rektorat dulu memang tidak ada surat secara resmi. Itu memang surat-surat ke rektor, Enggak ke surat. wakil rektor, ke SU. Kita terima, yang terima kita. Ini bukan Terus surat. Dengan salah. Suratnya ini mau dikirim atau Bukan surat, kita bertemu. Ya. Supaya dijelaskan tim hukum. yang jelas kita konfirmasi dulu ke sekretarisnya gitu loh. Oh, silakan dikonfirmasi sekarang, Pak. Iya. Apa sekretarisnya acara juga? Kalau sekretaris pasti standby. Pasti standby. Oke, kita temui sekretarisnya juga nggak Oke, apa-apa, Pak. sekretaris. Tidak boleh langsung naik ke atas. Waduh. Duduh. Waduh. Ngeri. Iya, iya, Bang. Dia yang ke bawah. Iya. Iya, dong. nanti kita sampaikan ke sekretarisnya dulu. Iya. Baru Ada orang nanti- mau menjelaskan sesuatu Iya. yang kalau tidak didengar dengan baik akan berdampak. Kami itu sayang sama UGM walaupun saya bukan urusan Iya, UGM. sama. Saya juga Ini bukan. berdampak loh Pak sama UGM Pak. Dua nih. Sayang dengan pendidikan, Pak. Betul. Makanya kami menjelaskan Jangan di- apa sih sukarnya? Apa sih halangannya? Tidak ada Ternyata, yang- tidak Bapak ada yang maaf, sulit. Bapak ini mungkin berapa tahun Bapak di sini? 28 tahun. Nah, Nah, makanya ngerti. Paham. Makasih ya, Pak. ini kemana? Makasih, Pak. Iya. Kalau Jadi Bapak kami mau- jelaskan Bapak. Iya. Tadi kan Terus Bapak- gini, Nah, Lembaga yang didanai oleh APBN dan APBD, dan karena itu punya kewajiban untuk melayani seluruh warga negara, termasuk kita. Ini kita tadi sampaikan kepada pihak keamanan yang seakan-akan seperti menghalang-halangi Ya. kita ketemu pejabat ini, kita katakan mungkin dia tidak tahu ya bahwa Ternyata bagian surat lebih tahu. nah ternyata bagian posenter atau bagian surat lebih tahu, Harus ke sini. Iya, iya. harus ke sini, harus ke sana, harus ke sana gitu ya. Tapi tetap tidak memberitahu nomor ruangannya ya. Belum, ini kita Nah, lagi kita penasaran ini. step pertama ya, karena kita lihat ya bagaimana UGM itu mensikapi atau menyadari bahwa dia adalah lembaga publik yang didanai rektor sampai posenter sampai penerima surat itu didanai oleh dana APBN dan APBD. Dan dia punya kewajiban untuk menyampaikan dokumen publik ya kepada semua warga negara yang membutuhkannya. Dalam hal ini adalah kami. Ya, ini ada dua konsekuensi kepada kami ya maupun kepada UGM sendiri. Sebab kalau ini makanya ini kita prosedur yang kita lakukan ini prosedur taat hukum. Kita sebagai warga negara yang taat hukum. Jadi kita nggak langsung menggugat UGM tidak, tapi kita benar-benar mengikuti prosedur dari awal. Sehingga kita benar-benar menjalankan prosedur hukum itu secara sesuai dengan undang-undangnya. Nah, makanya kami mengharapkan juga UGM kooperatif. Kita tidak melakukan penyerangan, justru kita melakukan perlindungan juga kepada UGM supaya nggak langsung buru-buru kita gugat ya. Tapi Begitu. orang UGM-nya menghalangi kita melindungi UGM ya. Ya itu yang karena mereka mungkin ketidaktahuan ya. Makanya ini Ya. coba kita lihat step keduanya. Ketakutan sama atasan seperti itu. Ya, step keduanya itu kita menunggu sampai kita ke sekretaris eksekutif karena kata Pak Paul Center tadi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ini ada di bawah sekretaris eksekutifnya UGM ya, kita tunggu. Oke. Nah, kita sudah lihat kan bagaimana gaya mereka, bagaimana narasi mereka. Jadi mereka cenderung memaksakan keinginannya. Seolah-olah kampus ini
bukan lembaga resmi yang memiliki domain aturan internal. Padahal kita tahu bahwa yang namanya kampus itu sudah pasti dia akan menetapkan jalur korespondensi. Mereka pasti akan melakukan verifikasi, penjadwalan. Untuk apa? Supaya terjadi yang disebut dengan tertib administrasi. Memaksa akses langsung di luar prosedur itu adalah upaya sebenarnya membypass tata kelola dan menekan institusi melalui manuver publik. Ini kan tidak bagus, apalagi dia membawa kamera di situ mempublikasikan hal tersebut. Dan hal ini dia lakukan sebagai upaya untuk mencari bahan narasi lagi supaya mereka seolah-olah ditolak. Padahal yang kita tahu bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ditemui itu adalah merupakan arahan tentang bagaimana semua orang ikut terhadap mekanisme. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka bilangkan bahwa di sana terjadi penolakan. Nah, ini yang saya maksud, bahwa lagi-lagi teknik framing sebenarnya untuk memancing simpati massa dan mendelegitimasi institusi. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini bukan pencarian kebenaran, melainkan pencitraan yang disengaja. Bahkan dalam pembicaraan itu kalau kita dengar ya, kalau dokumen itu dia tidak dapatkan, dia akan mengancam untuk menggugat. Jadi dia mau somasi dulu, setelah itu dia akan gugat UGM. Karena memang makhluk-makhluk ini semua, ini sudah terlanjur basah. Dia menuding Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, seolah-olah sudah memiliki data. Nah, sebentar lagi kan dia akan diperiksa ini. Nah, dia butuh data. Baru dia sibuk mengejar data-data yang berhubungan dengan Pak Jokowi. Dan anehnya, saya tidak tahu ya bagaimana ini pengacaranya memahami aturan yang ada. Undang-undang keterbukaan informasi publik itu betul ada, tapi tidak semua harus dibuka. Tidak semua harus dibuka. Sebagaimana yang saya sampaikan pada video pengantar tadi. Ada hal-hal yang harus disembunyikan, terutama yang terkait dengan data pribadi orang. Apalagi ini terkait dengan data pribadi mantan presiden. Wah, tidak main-main itu, bos. Oleh karena itu kalau saya melihatnya, sikap UGM, saya kira memang ini sudah mengarahkan semua pihak ya, agar taat dengan mekanisme yang ada. Jadi bukan soal suka dan tidak suka. Bukan soal cocok dan tidak cocok. Bukan soal kalian ini menjelek-jelekkan Pak Jokowi atau tidak. Tapi mekanisme UGM itulah yang membuat kalian tidak bisa langsung tembus masuk ke pejabat-pejabat tertentu. Karena pasti ada aturan main. Karena kalau tidak seperti itu, maka bahaya. Semua orang bebas keluar masuk, melanglang buana, mau ketemu A, langsung saja, mau ketemu B, langsung saja bypass. Padahal itu tidak boleh. Kenapa? Sekali lagi, mereka itu punya kesibukan, jadi harus diatur dengan baik. Dan masing-masing memiliki mekanisme tersendiri. Jadi kalian memang ini wajar kalau dikatai sama Andi Aswang keludai dungu. Apa kelidung ya? Keludai dungu. Dan begitu kalian menghadapi hal yang seperti ini, kalian langsung, oh kami ditolak, kami dipimpong. Congormu memang ini semua busuk, bau cemberang. Bagusnya ini, karena orang-orang yang kalian hadapi orang sabar. Seandainya orang barbar juga, maka kalian akan habis. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, bila tujuan mereka memang sungguh mencari kebenaran, seharusnya kan dia menempuh jalur-jalur resmi. Penuhi syarat formilnya dan hadirkan bukti gitu loh. Jangan nanti mau diperiksa baru sibuk cari bukti. Karena sekali lagi kalau Anda selalu bicara bahwa ini ilmiah, yang namanya di ruang ilmiah itu kerasnya suara tak pernah mengalahkan kuatnya argumen, bos. Jadi narasi apapun yang kalian lontarkan ke publik, masyarakat hari ini sudah pintar membedakan mana si kuculu, mana yang pembohong, dan mana yang memang betul-betul tulus. Nah, kalian ini bagi publik adalah sampah NKRI. Karena itu permintaan dokumen registrasi, absensi, foto wisuda hingga dokumentasi KKN Jokowi dengan dalih dokumen publik. Sekali lagi, ini adalah manuver politik, sahabat. Mereka sudah tahu bahwa dokumen ini tidak akan mungkin keluar. Sehingga nanti dia akan memframing bahwa UGM menutup informasi. Dan nanti ujung-ujungnya akan menuntut UGM tidak terbuka. Kan begitu?
dia hantamlah UGM dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Padahal dia keliru memaknai itu. Jadi sekali lagi, mereka membangun isu hari ini soal dokumen publik itu hanyalah cara untuk menciptakan narasi ya bahwa kampus menutup-nutupi sesuatu. Padahal faktanya kampus justru menjalankan aturan hukum dan etika akademik. Nah, ketika sudah masuk dalam konteks menutup-nutupi sesuatu, maka yang muncul itu adalah kecurigaan. Nah, itu teori propaganda. Siapa yang akan curiga? Rakyat. Oh, jangan-jangan memang UGM ini menyembunyikan sesuatu ini. Jangan-jangan Pak Jokowi memang ini ijazahnya palsu ini. Kok data itu disembunyi padahal itu katanya dokumen publik. Jadi sekali lagi, Kaum Dobol ini harus dikasih tahu itu betul dokumen publik, tapi ada pengecualian di dalam undang-undang yang ada karena menyangkut soal data pribadi seseorang gitu loh. Astagfirullah, betul-betul ya, semakin tinggi detailnya orang, semakin tidak cerdas memahami aturan yang ada. Atau kalaupun mereka memang sebenarnya tahu, itu sengaja dia labrak itu semua dalam rangka mengejar narasi untuk memframing di media UGM maupun Pak Jokowi. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.